Cara menggunakan fitur bold, italic, dan underline di Microsoft Word untuk meningkatkan keterbacaan dokumen. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin memberitahukan buat kalian, terutama yang masih pemula, bold itu berarti kita akan membuat teks yang kita seleksi itu menjadi tebal. Sedangkan italic, kita akan membuat teks yang kita pilih akan menjadi miring. Sedangkan yang underline, kita akan membuat teks yang sudah kita seleksi itu menjadi ada garis bawahnya. Lalu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut? Sebagai contoh di sini, saya sudah ada dokumen mengenai Perang Tabuk. Nah, di atas ini ada judulnya Perang Tabuk. Misalnya pada judulnya ini akan saya jadikan tebal, kita tinggal blok saja. Setelah kita blok, kita ke tab menu Home, nanti pada grup font di sini ada tombol B. Nah, kalau kita klikkan pada tombol B, maka dia akan berubah menjadi tebal. Atau kalau teman-teman mau menggunakan shortcut, ketikkan saja tombol CTRL dan B secara bersamaan di keyboard kita. Maka nanti setelah kita pilih di sini akan berubah teksnya menjadi tebal. Kalau untuk memperhatikan di sini kita blok di sini, maka nanti dia di sininya B-nya aktif ya, ada garisnya. Lalu, kalau misalnya untuk italic, yaitu membuat teks yang kita seleksi ini menjadi miring. Contohnya, contohnya di sini ada Kaisar Heraklius. Misalnya pada kata Kaisar Heraklius ini akan saya gunakan italic atau saya miringkan. Tinggal kita blok saja, kemudian kita ke tab menu Home, nanti kita klik yang I atau italic. Atau kalau shortcutnya teman-teman bisa ketikkan tombol CTRL dan I di keyboard. Kalau sudah diklik, maka nanti tulisan Kaisar Herakliusnya akan berubah menjadi miring. Kalau kita bisa lihat ya, ini aktif ya, ada garisnya. Lalu misalnya di Kaisar Heraklius ini juga ingin saya kasih garis bawah. Jadi kita ke tab menu Home, di sini ada U yang di bawahnya ada garis bawah. Kita klikkan saja tombol tersebut, atau teman-teman bisa gunakan shortcut dengan menekan tombol CTRL dan U pada keyboard. Ketika kita klikkan, maka tulisan Kaisar Heraklius akan muncul garis miringnya. Kita blok lagi Kaisar Heraklius ini. Nah, di sebelah tombol U ini ada tanda panah. Kita klik saja tanda panah. Di sini akan terdapat berbagai macam daftar pilihan untuk style garis bawahnya. Misalnya secara default dia tipis, tapi kita bisa ganti misalnya garis 2, atau garis yang tebal, garis yang putus-putus, dan bermacam-macam. Misalnya saya pilih yang tebal. Maka nanti tulisannya di sini, Kaisar Heraklius miring dan ada garis bawah yang tebal, teman-teman. Nah, ini kan kalau misalnya kita untuk artikel yang sudah ada ya teman-teman, ini kan judulnya Perang Tabuk. Nah, misalnya pada artikel Perang Tabuk ini, pasti ada kemungkinan kata tabuk ini ada lebih dari satu. Jadi bagaimana bila kasusnya kata tabuk pada artikel ini semuanya saya ingin jadikan tebal untuk tulisannya. Jadi kita ke tab menu Home, habis itu pada grup editing di sini ada yang namanya replace. Atau teman-teman bisa ketikkan tombol CTRL dan H secara bersamaan di keyboard. Maka nanti akan muncul kotak dialog Find and Replace. Pada Find What, kita ketikkan saja kata tabuk. Kita ketikkan lagi kata tabuk, kemudian kita blok pada kata tabuk di Replace With, kemudian kita tekan tombol CTRL-B. Maka nanti akan muncul formatnya, fontnya menjadi bold atau tebal. Kalau kita ingin terapkan di semua kata tabuk pada artikel ini, kita klik saja Replace All. Nanti dia akan muncul All done, we made 11 replacement. Berarti ada 11 kata tabuk di dalam artikel ini yang sudah dijadikan tebal. Kemudian kita OK, kita close. Sekarang kita cek ya, semua kata tabuk pada artikel ini berubah menjadi bold atau tebal teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terus misalnya kalau kita ingin mengetikkan baru lagi nih, kalau ini kan artikelnya sudah jadi. Kalau kita ingin mengetikkan pertama kali, caranya misalnya pada di sini ya, pada baris ini saya ingin mengetikkan kata kalimat tebal, tapi formatnya pingin tebal. Jadi kita klik saja nih tombol B di sini. Kalau sudah aktif, di sini berarti udah aktif nih ya. Kita ketikkan saja kalimat tebal.
maka tulisannya menjadi tebal. Lalu sebaliknya, misalnya kalau nggak mau kita aktifkan, di baris bawahnya kita hilangkan saja. Nah, nanti kita tulis nih, kalimat tipis. Gitu. Terus di bawahnya, misalnya saya ingin menjadi italik atau miring. Kita klik dulu I, maka kita ketikkan kalimat miring. Oke, sekarang di bawahnya dia masih aktif. Aku mau normalkan kembali. Kita klik sekali lagi. Kalimat tidak miring. Begitu juga yang underline ya teman-teman. Kita enter, di baris bawahnya ingin kita kasih garis bawah. Kita klik U di sini. Terus kalimat garis bawah. Di bawahnya, nah di sini saya mau normalkan kembali, kita klik lagi sekali lagi. Kalimat tidak garis bawah. Terus kalau misalnya di sini style untuk garisnya ketebalan, kita blok saja. Kita blok, terus pada U sini kita klik tanda panahnya, tinggal kita pilih misalnya yang garis 2 atau yang tipis saja. Kita klik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara menggunakan fitur bold, italic, dan underline di Word untuk meningkatkan keterbacaan dokumen. Mudah bukan? Hanya tinggal kita lihat di sini saja ya teman-teman. Atau kita tekan tombol CTRL-B untuk bold, CTRL-I untuk italic, dan CTRL-U untuk underline. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi.